Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, shalom. Jemaat Tuhan, kita sedang berbicara tentang menjadi atau teguh dalam karunia kebenaran. Semalam kita sudah bicara soal bagian pertama saudara bisa ikuti di YouTube. Hari ini kita lanjutkan teguh dalam karunia kebenaran pada bagian yang kedua. Saudaraku yang kasih, kita menjadi benar dengan menerima kebenaran Kristus. Anda tidak pernah dibenarkan dengan sejumlah aktivitas agamawi saudara. Saudara boleh pakai baju putih, makan sayur putih, berdoa 41 hari, memberikan persembahan, bahkan nyawa tubuhmu dibakar dalam api, tidak pernah menjadikan Anda orang benar. Hanya Anda mendapatkan sebuah gelar dari manusia, yaitu orang-orang yang berani mati demi sosial. Tapi Anda tidak akan pernah bisa menjadi benar karena perbuatan baik. Katakan, saya menjadi benar karena menerima kebenaran. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Amsal 4 ayat yang ke-18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Tetapi jalan orang benar itu, ketika saya katakan jalan orang benar itu, sebutkan nama saudara. Tetapi ketika jalan orang benar itu, filce, seperti apa? Seperti roda yang berputar, sebentar di atas, sebentar di setengah, sebentar di bawah, sebentar kaya, sebentar agak kaya, sebentar tidak kaya, sebentar sakit, sebentar agak sakit, sebentar sakit parah, sebentar berhasil, sebentar agak berhasil, sebentar tidak berhasil. Tidak ada ayat yang saya temukan perjalanan hidup orang seperti roda, apalagi roda pedati, saudara kasih. No way. Perjalananmu dan perjalananku seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Bahasa Inggris bilang, the brighter and brighter and brighter and brighter. Semakin hari semakin bertambah terang. Itu yang saya percaya bagi hidup saya, bagi generasi saya. Itu yang saya percaya. Atas jemaat ini saya percaya. Perjalanan kita seperti cahaya fajar yang kian hari tambah terang. Bukan perjalanan seorang politikus yang berjaya di atas ketenaran dan kekayaan dan kelimpahan, berakhir dengan narapidana. Perjalananmu lebih dari seorang artis terkenal. Perjalananmu lebih hebat dari seorang oragawan yang hebat. Perjalananmu lebih hebat dari seorang jenderal. Karena perjalanan saya dan saudara tidak akan pernah berakhir. Perjalanan seorang jenderal akan berakhir, seorang presiden akan berakhir, seorang politikus akan berakhir, seorang filosof akan berakhir, seorang apapun akan berakhir. Tapi perjalanan orang benar, you are go forever in the brightness of God. Haleluya. Katakan, perjalanan saya tambah hari tambah terang, tidak kenal surut. Apa saudara? Tidak kenal, saudara yang kasih, sunset of life. Anda boleh temukan sunset di pantai Namosan, di pantai Nambrala, tapi Anda tidak akan pernah temukan kehidupanmu gelap. Terang benderang hingga rembang. Anehnya di sini, matahari biasanya perjalanan itu mulai dari agak merahan sampai siang hari terang benderang, rembang tengah hari, lalu dia turun pelan-pelan dan dia tenggelam. Alkitab berkata perjalananmu, saudara yang kasih, lebih dari matahari. Matahari kenal surut, kamu tidak pernah kenal surut. Haleluya. Amen. Kita hanya sampai di tengah. Itulah sebabnya saya tidak percaya bahwa karya kita tambah hari tambah turun. Hanya aturan pemerintah dalam sebuah negara lah yang berkata usia sekian 58, 59, 60, 70 berakhir. Tapi Tuhan tidak pernah membatasi karya engkau. Perjalanan karirmu, perjalanan usahamu, perjalanan income-mu, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan bisnismu, perjalanan
hubunganmu, kehidupanmu, semua yang engkau pernah jalankan ini tambah hari, tambah terang. Artinya tambah hari semakin makmur, diberkati, dan semakin nyata menjadi berkat. Dunia membutuhkan terang, dan keberhasilan engkau ditunggu oleh dunia. Haleluya. Katakan, terang saya ditunggu oleh dunia. 1, 2, 3, go. Apa? Ya, terang kita ditunggu oleh dunia. Karena Alkitab berkata, Yesaya 60, dunia dalam keadaan kegelapan. Bahkan Lukas 1 berkata, bukan saja dunia dalam keadaan kegelapan. Kegelapan artinya mereka hilang arah, tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan uang, dengan jabatan, dengan lobi-lobi, dengan kekuatan manapun. Dalam kegelapan. Bukan berarti mereka tidak punya listrik. Mereka punya cahaya lampu yang 5 watt bisa terangi satu lapangan bola kaki. Tapi mereka tidak bisa menyelesaikan kegelapannya persoalan ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Alkitab berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Karena terang Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saudara, jangan pernah anggap enteng keberadaan. Kamu bukan orang Kristen biasa, apalagi anggota jemaat kaum awam. No. Kamu adalah kumpulan-kumpulan orang-orang yang perjalanannya seperti cahaya fajar. Kamu bukan orang biasa. Kamu orang yang dinantikan oleh dunia ini. Percaya? Amin. Tuhan yang memainkan catur kehidupan. Tuhan tahu kapan dia akan munculkan gerejanya, saudara. Orang bilang Yusuf sudah berakhir, tapi Yusuf katakan, saudara yang kasih, kegagalan dan ketidakberuntunganmu adalah awal dari keberhasilan dalam rencana Allah. Menurut kakak dan saudara-saudaranya, Yusuf sudah berakhir, mimpinya hanya tinggal kenangan. Tapi ketika mereka mensangkali dia dengan membunuh, seolah-olah membunuh dia, padahal tidak membunuh, membuang dia dan menjual dia. Tuhan sedang membuat prosesnya. Ibarat Tuhan sementara mempersiapkan terangnya. Katakan terangnya. Terangnya apa, saudara? Terangnya. Dan lambat laun Yusuf bersinar di negeri asing. Haleluya. Bukankah itu rencana Allah untuk saya dan saudara di dunia ini? Amin. Jangan buru-buru pulang ke surga. Biarkan surga turun ke bumi ini. Amin. Sebagai orang-orang benar. Nah, saudara yang kasih, kita mesti belajar mempercayai ini dan menerima ini. Karena ini semua adalah karunia kebenaran. Apa, saudara? Karunia kebenaran. Hadiah. Bukan upah. Tapi apa? Hadiah. Gift of truth. Gift of righteousness. Tuhan yang mengerahkan kepada kita karunia kebenaran. Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, berapa orang? Semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, berapa banyak orang? Semua orang menjadi orang benar. Berarti the power of the gift so strong to reach anybody. No one left over. Kekuatan kasih karunia itu begitu kuat. Sampai setiap orang yang menista dia pun dilawat dengan kebaikan Tuhan. Yaitu karunia, anugerah pemberian keselamatan. Asal mereka mau terima, haleluya, dengan percaya saja. Satu orang Adam menyebabkan semua manusia berdosa. Satu orang Yesus Kristus menyebabkan semua manusia, semua orang menjadi orang benar. Kita adalah orang berdosa karena dosa Adam yang kita terima melalui darahnya. Bagaimana kita menjadi benar? Dengan menerima kebenaran Yesus melalui ketaatannya di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, saya menerima kebenaran karena ketaatan Kristus, bukan mentaati Kristus. Saudara bisa bedain ini? Saya menerima anugerah kebenaran karena ketaatan Kristus, bukan saya mentaati Kristus. Sebab kalau saya menjadi benar karena mentaati Kristus, saya bertanya kepada Anda sekalian, berapa banyak, berapa persentase Anda mentaati Kristus? 100%? Tidak. Presentasinya rendah. Tapi karena dalam keterpurukan, Yesus menjadikan saya dan saudara menjadi benar.
Katakan, saya menjadi benar karena ketaatan Kristus, bukan karena saya mentaati Kristus. Go, 2, 3, go. Ya, saya menjadi benar karena ketaatan Kristus, bukan saya mentaati Kristus. Kalau saya mentaati Kristus, itu berarti Kristus suruh saya kerjakan lagi dengan kekuatan saya untuk mentaati Dia. Siapakah manusia? Manusia telah berdosa. Manusia punya keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu, punya roh pemberontakan, melawan dan komplain, alasan. Sehingga pasti dia akan bilang, Yesus, maaf, saya tidak bisa penuhi harap maklum, harap maklum Yesus, saya nggak bisa mentaati Engkau. Maka misi kasih karunia yang diberikan kepada Allah secara cuma-cuma tidak berguna. Haleluya. Ada orang, saudara yang kasih, dia terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan yang merusak seperti pecandu, narkoba, minuman keras, judi, pecandu kata-kata kotor, pecandu pornografi, pecandu, saudara kekasih, ada suami-suami yang pecandunya apa? Suka gebuk istri, saudara, suka pukul istri. Ada istri yang pecandunya apa? Suka umpat-umpat suami. Kalau tidak umpat suaminya rasanya tidur belum enak, rasanya rambutnya tergulung-gulung. Kalau umpat-umpat suami rambutnya lurus sampai di belakang, saudara kekasih. Ada anak-anak yang kalau tidak berbohong rasanya kurang enak, mesti bohong sedikit, saudara. Orang kalau tidak maki-maki, tidak umpat-umpat, tidak sumpah-sumpah, rasanya dunia sepi tanpa semuanya itu. Itu adalah kebiasaan buruk, itulah kebiasaan yang turun dari darah Adam ke dalam manusia. Dalam keterpurukannya ini, saudara, ada seorang dia rindu sekali, dia katakan, saya orang benarnya Tuhan. Kenapa orang benarnya Tuhan? Minum keras, main judi, dendam, benci, berantem, menyiksa, memukul, melanggar aturan. Satu hari dalam keterpurukan, kecanduan, narkoba dan minuman keras, dia masuk di dalam kamar tidurnya, katakan, saya bukan pecandu, saya bukan peminum dan pelahap narkoba, saya adalah orang benarnya Allah. Saking rasa terpuruknya dia percaya bahwa dia orang benarnya Allah. Saudara kasih, ketika dia mulai memperkatakan itu, secara supernatural, besok ketika dia bangun pagi, keinginan untuk menikmati, saudara kasih, narkoba dan minuman keras hilang serta merta, saudara kasih. Kenapa? Ketika engkau mengakui dalam keterpurukan dengan iman, Tuhan akan bertindak. Pada waktu engkau turun tangan, Allah akan mencampur tangan. Waktu engkau berserah, Tuhan akan ambil alih semuanya itu. Karena itu jangan turun tangan dengan kekuatanmu sendiri. Akui anugerah itu dalam hidup engkau. Karena ketika engkau berserah kepada Dia, Dia akan menolong engkau. Saudara yang kasih, seringkali orang anggap enteng pengakuan. Saudara yang kasih, anugerah itu bekerja karena percaya dan berkata-kata. Keselamatan yang saudara terima dengan cara apa? Percaya dalam hati, tidak percaya dalam hati, bangun 20 gereja, bangun 15 pantai asuhan, kasih 90%, bukan 10%, lalu selamat. Tidak, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Selesai. Kalau keselamatan saja Tuhan bisa berikan, kelepasan dari dosa dan perbuatan-perbuatan kebiasaan buruk terlalu amat bisa. Haleluya. Kenapa? Karena orang yang minuman keras, tidak ada orang yang melakukan perzinahan, percabulan. Mereka orang baik, tapi mereka tidak mengakui Kristus yang membenarkan mereka. Sama saja, tidak ada keselamatan. Anda jangan pernah berpikir, saya tidak terlalu jahat seperti si A, saya tidak terlalu rusak seperti, saya ini keturunan baik-baik. Sekalipun Anda keturunan baik-baik, dosa itu seperti darah. Sekali Anda menjadi darah rote, Anda tidak akan pernah cuci darah, lalu pulang dari dokter terawan yang cuci darah, lalu Anda sudah menjadi darah Jawa. Namamu berubah, Theos jadi Subidio. Tidak bukan? Sekali engkau berdarah rote, selamanya. Sekali engkau berdarah dosa,
selamanya engkau berdosa. Tak peduli dosa 1 dan dosa 1 juta, is the same. Oke? Itulah sebabnya anugerah pembenaran itu diterima dengan percaya dan berkata-kata. Banyak orang percaya tapi takut berkata-kata. Kenapa? Nanti kalau saya bilang saya bertobat, saya mau berbaiki, saya kuat, saya bisa menang atas perbuatan-perbuatan yang jahat, saya bisa buang pornografi, saya bisa buang narkotik, saya bisa buang judi, saya bisa buang kemarahan, fitnah, gosip, percabulan, dan kekejian, kemabukan, dan keinginan-keinginan daging. Rugi, saya masih terlalu muda. Tunggu dulu tua. Emangnya kamu pikir tidak ada orang tua yang nakal? Orang tua yang nakal itu canggih, saudara kekasih. Sehingga mereka jalan itu tapak kaki mereka tidak di bawah tanah, saudara kekasih. Sehingga sulit untuk KPK menangkap mereka. Apalagi Hansip dan RT lewat, saudara kekasih. Operasikan kasih karunia mulai percaya dan berkata-kata. Karena pengakuan akan kasih karunia itu bekerja dalam diri kita ketika kita mengakuinya. Ketika kita mendeklarasikan bahwa saya orang benar. Saudara masih merokok, bakar rokok saudara, begitu bakar katakan, saya orang benarnya Allah. Bakar rokok tarik, saya percaya sebelum rokok selesai kamu sudah berubah. Kenapa? Karena karunia tidak akan membiarkan Anda berdosa. Sekali lagi. Kasih karunia diberikan bukan kita bermandikan dosa. Kasih karunia diberikan agar kita keluar dari pemandian dosa. Amin. Pas mau minuman yang campur yang mengerikan punya, saudara katakan, saya orang benarnya Allah. Begitu mau pukul istri katakan, saya orang benarnya Allah. Saya percaya saudara, Anda akan berubah total. Mau pukul tidak jadi langsung turun di dompet. Mama, isi dompet menjadi milikmu, dompet milikku. Haleluya. Coba saudara praktekkan itu. Ada seorang anak muda dia bilang, Pak Pendeta, saya ini masih merokok. Gimana saya boleh datang gereja? Ya boleh aja, kenapa tidak? Oh, saya pikir merokok itu tempatnya di bar-bar, diskotik. Enggak, kamu datang aja, silahkan aja. Saudara, lalu saya merokok bagaimana? Terserah aja, kan saya sudah ajarkan bahwa kamu orang benar. Tiap kali kamu membakar rokok katakan, saya orang benarnya Allah. Dia bersaksi, selesai 9 batang, sisa yang berikut untuk selamanya tidak akan pernah. Kenapa? Karena tiap kali dia paksa merokok, hati nurani bilang, munafik, 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 munafik. Karena kebenaran memerdekakan dia dari kemunafikan. Amen. Nah, banyak orang mau marah simpan hati. Simpan. Saya cekel, saya simpan. Satu kali meledak. Mau marah-marah ya katakan, saya marah sebagai orang benar. Jangan malu-malu, saudara kekasih. Karena identitas kamu itu tidak akan hilang. Sekali orang benar, mau senyum maupun garang, tetap orang benar. Kenapa tidak? Beta ini marah sekali. Sebagai orang benar, beta marah sekali. Lalu Roh Kudus bilang, kawan, kemarahan kamu kan tidak menyelesaikan masalah, bahkan tambah masalah baru. Oh begitu Roh Kudus. Ya, kok begitu sudah maaf lah. Saudara, Roh Kudus itu bukan menghukum kita. Dia selalu menghidupkan hati nurani kita. Seringkali orang bilang begini, anugerah itu kelas TK. Kalau kita hanya masih bicara anugerah-anugerah, itu kelas TK. Yang kelas tinggi itu adalah buat dosa sengaja tidak tahu, itu hebat. Karena imanmu sudah cukup kuat, engkau sudah cukup memberi, engkau sudah bertobat 40-50 tahun, Tuhan mengerti. Dengar saudara, itu omong kosong, itu agamawi, itu hanya peleder, itu alasan pembenaran diri sendiri. Dengar, anugerah diberikan supaya engkau bisa hidup menjadi dewasa seperti Yesus, haleluya. Kisah Rasul 10 ayat 44 tentang dialah. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya, bukan karena perbuatan baik.
Ketika Petrus sedang berkata demikian, apa yang terjadi saudara kekasih? Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang membenarkan pemberitaan itu. Saudara lihat, sekonyong-konyong mereka terima Roh Kudus, sekonyong-konyong mereka mengalami lewatan Allah. Kata yang diterjemahkan saudara kekasih kata turunlah, bahasa Inggris bilang fell unto them. Fell itu artinya turunlah. Kata turun atau jatuh dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 ini, dalam perikop ini 43-44, dalam bahasa Yunani itu artinya merangkul. Fell itu merangkul. Fell artinya apa saudara? Turun. Sekonyong-konyong Roh Kudus turun. Turun itu sama dengan apa saudara? Merangkul. Merangkul di sini dia pakai ilustrasi seperti anak yang terhilang. Saudara lihat waktu dia datang dalam keadaan bau busuk babi, apa yang terjadi dengan papanya? Dikatakan bapaknya melihat berlari dan apa? Merangkul dia. Dengar, pada waktu Anda menerima firman kasih karunia, Tuhan bukan sekadar turun dan lipat tangan, Tuhan turun dan merangkul Anda dan saya. Haleluya. Jadi kata turun artinya Tuhan merangkul. Nah, kok ini orang kafir semua? Kok Tuhan merangkul? Kalau Tuhan mau mengasihi, rasul manapun tidak dapat menahan. Tuhan merangkul mereka. Dan Tuhan merangkul saya dan saudara. Haleluya. Kisah Rasul 11 ayat 17-18. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya. Pada waktu kita apa? Bukan mulai berpuasa, bukan mulai memberi, bukan mulai hidup kudus. Saudara perhatikan, bukan mulai melayani Tuhan, tapi mulai apa saudara? Mulai apa? Menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengerjakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Petrus tidak menggunakan kata bertobat. Ketika dia berkhotbah, dia tidak menggunakan kata bertobatlah. Dia berkhotbah kepada mereka tentang kasih karunia Tuhan kepada keluarga Kornelius itu. Tetapi pertobatan berlangsung di rumah tangga Kornelius. Terjadi perubahan pikiran tentang Tuhan dan percaya kepada Injil yang merupakan ketaatan kepada Kristus. Percaya kepada Injil itu adalah merupakan ketaatan kepada, bukan melakukan sebuah aktivitas keagamaan, tapi percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka mengalami perubahan. Jadi saudara lihat, Petrus tidak bombardir, bertobatlah Kornelius, nei bertobatlah engkau. Petrus tidak mengancam dia dengan bertobat kalau tidak neraka. Dia hanya mengungkapkan bahwa Tuhan juga mengaruniakan anugerahnya kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang berdosa. Haleluya. Tahu-tahu Kornelius ambil keputusan dan malam itu juga pikiran mereka berubah. Dan berapa banyak orang Kristen, bahkan orang-orang sudah sampai di pinggir sungai Yordan masih berkelahi dengan pendeta karena tidak mau baptis Islam. Ini sudah di pinggir Jordan nih, di muka saya nih, dia masih berkelahi. Saya tidak akan baptis, saya. Tiba-tiba saya baptis. Lalu datang seorang perempuan Rusia, omong apa seorang dia hanya tunjuk-tunjuk baptis. Seperti yang saya pikir ini pasti baptis sudah. Lu nama siapa? Krosak-krasak, krosak-krasik. Oh saya krosak-krasak, saya baptis engkau dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Saudara, entah salah benar Roh Kudus yang tahu, saudara. Lihat, ini orang sudah di pinggir sungai Jordan asli, pulang ke Indonesia dengan badan kering, saudara kekasih. Saudara tahu, kalau bukan anugerah yang bekerja, nama Yohanes sekalipun tidak akan mengalami kasih karunia.
Tapi Nei bisa alami kasih karunia, saudara. Nehe bisa mengalami kasih karunia. Amin. Wahai 2 ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ada usaha kerja keras, ketekunan. Gereja di Efesus melakukan banyak pekerjaan. Mereka lakukan pekerjaan yang dilakukan tanpa iman, harapan, dan kasih. Mereka melakukan hanya segala self-occupation, memperkerjakan diri mereka dengan kekuatan mereka. Ini yang harus kita waspadai, supaya kita tidak menukar kasih karunia dengan kekuatan dan usaha kita. 1 Tesalonika 1 ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudaraku, perhatikan ayat itu. Di situ dikatakan bahwa sebab kami, perhatikan di sana saudara, sebab kami selalu, perhatikan saudara, sebab kami selalu mengingat pekerjaan baik atau pekerjaan iman. Perhatikan di sana. Pekerjaan apa? Pekerjaan baik atau pekerjaan iman? Saudara perhatikan saya di sini. Di dalam pekerjaan iman ada pekerjaan baik, tapi di dalam pekerjaan baik tidak ada pekerjaan iman. Karena ada orang kaya tidak percaya Tuhan Yesus, tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tapi dia bangun panti asuhan banyak, betul? Dia bangun masjid banyak, dia bangun pesantren banyak, dia support sekolah teologi banyak, padahal dia bukan orang percaya. Saya pernah datang di Madura, yang antar kami masuk keluarga gereja itu orang asli Madura. Saudara tahu orang asli Madura agamanya I, bukan kan. Antar sampai depan gereja dia tunggu, saudara kekasih. Pulang saudara kekasih, diantar kemana lagi saudara kekasih? Lihat. Jadi saudara lihat di sini, itu dia punya perbuatan baik. Berbeda dengan saudara antar saya pergi melayani di Timur Tengah Selatan. Kita satu tim, betul ya saudara? Itu pekerjaan iman saudara. Jadi ada orang yang punya pekerjaan baik, yang dia merasa itu menyelamatkan dia. Padahal pekerjaan baik kita sedikit pun tidak menolong kita melihat surga, apalagi masuk. Pengetahuan kita sekalipun seperti Nikodemus hebat tentang Yahweh, tidak menyelamatkan Nikodemus. Sehingga Yesus bilang, you have to born again. Kamu mesti lahir baru. Artinya perubahan pikiran, menerima kasih karunia Allah. Apa yang hilang di gereja Efesus? Yaitu adalah iman, harapan, dan kasih. Tetapi buah-buah Roh Kudus hadir di gereja Tesalonika. Saudara tahu, setiap kali khotbah yang baik menghasilkan buah yang luar biasa. Saya tidak punya paham cuci jemaat, saya tidak punya paham itu. Percayalah saudara kekasih. Saya tidak punya paham hantam sandia, saya tidak punya percaya. Yang saya percaya ketika kebenaran diberitakan, buah akan muncul saudara kekasih. Seperti saudara tanam pepaya, Anda tidak usah berdoa bergumul untuk pepaya keluar, bukan? Kalau saya ajarkan kasih karunia, buah-buah kasih karunia akan ada di tengah-tengah saudara. Satu Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, kita adalah orang-orang apa saudara? Siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Helm keselamatan. Artinya dalam keadaan apapun keselamatan tidak akan terambil dari engkau.
Amin. Amin. Yes. Kita adalah orang-orang siang. Katakan, saya orang-orang siang, bukan orang malam. Apalagi kupu-kupu malam. Apalagi harimau malam. Orang siang katakan, yes I am. Orang siang katakan. Tanpa Yesus tidak ada hari. Betul ya saudara? Dengan Yesus tidak ada malam. Yesus adalah terang dunia, menerangi situasi saya dan saudara. Amin. Saudara lihat, itu yang kita sedang ajarkan, bahwa jemaat Tuhan mengerti bahwa ketopong itu adalah harapan, keselamatan, pengharapan, pasti akan kebaikan di masa depan Anda. Karena kebenaran, Anda telah diselamatkan. Karena Anda telah diselamatkan, pakai ketopong keselamatan. Karena tetap ada padamu, yang lain akan menyertakan keselamatan itu. Keselamatan adalah pokok yang terutama. Amin saudara. Tapi jangan puas, yang penting nanti masuk surga. Nanti, kapan? Bukan. Yang Anda harus alami adalah semua yang tercakup di dalam berkat keselamatan itu. Makanya shalom. Di dalam shalom itu ada keselamatan, ada keberkatan, ada kesehatan, ada damai sejahtera. Dan semua yang lain. Shalom. He is the God of shalom. Dia adalah Allah shalom itu. Amen. Itu yang kita punya. Itu yang kita pakai sebagai helm keselamatan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ada yang mau cintai hidup dan melihat hari-hari baik di 2022 ini, mau lihat? Perhatikan ini SOP-nya. Selanjutnya, ia harus menjaga kakinya. Apa? Tangannya, lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan-ucapan yang menipu itu artinya yang tidak, setiap perkataan yang tidak mengandung kebenaran itu namanya apa? Menipu. Karena itu saudara yang kasih, kita mesti memahami bagaimana kita memainkan sebuah action yang melekat pada ID kita, yang melekat pada identitas kita. Saudara jangan pernah malu begini. Saya ini orang benar, tapi kadang-kadang masih jengkel dan marah. Saya ini orang benar, tapi kadang-kadang ada sakit di ini, di itu. Saya ini orang benar, tapi kadang-kadang ada kekurangan sana sini. Saudara, dengan mengakui keberadaan kamu sebagai orang benar, kebenaran itu akan menerangkan. Kamu sakit itu kenapa? Karena makan tidak tahu ukur. Kamu sakit kenapa? Karena tidak tahu puasa. Kamu sakit itu kenapa? Karena kamu makan apa yang ada, kamu makan. Kenapa kamu kekurangan? Karena kamu tidak tahu atur uang. Kenapa kamu kekurangan? Karena kamu punya ketakutan besar seperti bola voli, sedangkan imanmu tidak ada sama sekali. Roh Kudus akan menerangkan kebenaran kepada kamu. Dan saudara tahu, kalau kebenaran itu mengajar kita, kita mengalami perubahan. Haleluya. Tapi kalau suami yang ngotot paksa istri yang ngotot paksa suami, orang tua yang ngotot paksa anak, itu hanya tempelan di luar. Itu Taurat. Dia balik belakang, dia akan lebih kumat lagi. Percaya. Tobat pagi sore kumat. Tomat. Kenapa? Karena orang tidak percaya kebenaran. Saya percaya kebenaran. Anda berubah karena kebenaran. Anda berubah karena kebenaran. Kenapa kita tidak percaya orang lain berubah juga karena apa? Oh tidak, orang luar lain itu berubah. Itu suami kalau saya tidak mas parak dari muka umum, dia kumis terus berdiri. Biar saya mas parak, kumis jatuh, telinga jatuh, dia tahu saya ini istri. Sehingga begitu suami ketemu dengan perempuan yang lain, halo mas, good afternoon mas, how you feel? I feel something not right with you. Oh. Langsung mas tahu bahasa, oke, I miss you, selesai saudara. Engkau ketinggalan zaman, saudara kan? Bukan ketinggalan kereta, ketinggalannya. Hilang semua, duit-duitmu terbawa oleh Kalau saya bisa dirubah oleh kebenaran, Anda bisa dirubah oleh kebenaran, orang lain bisa dirubah oleh kebenaran. Heran, kita percaya kebenaran merubah kita, tapi kita tidak percaya kebenaran merubah orang lain. Sehingga kita harus pakai, kita punya orang perempuan yang sesodek pastor.
jadi pohon kelapa. Heran. Itu yang Paulus bilang, hei, kamu tuh kok, saya lihat kamu kok sudah baik-baik, kenapa kamu begini lagi? Ternyata dia ikut seminar, ada filosofi yang bilang begini, 1 kali boleh, 2 kali boleh, lu kasih hati dia, kasih jantung, tapi jangan dia tergantung, nanti lu mati. Nah, akibatnya apa? Filosofi kekerasan mulai muncul. Lu memberi boleh, tapi pikir-pikir, akibatnya kikir mulai muncul. Lu mengampuni boleh, tapi lihat-lihat orang, akibatnya dendam muncul. Dan sebagainya. Makanya mesti jaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan yang menipu. Amin, saudara. Akui kebenaran. Katakan, saya akui saya orang benar. 2, 3. Dengan pengakuan akan kebenaran. Contoh. Waktu saudara datang di dokter. Saudara sakit kepala, migren. Dokter, DP lutut sakit, dokter. Lalu dokter kasih obat lutut. Saudara minum, padahal sudah bohong dokter, pulang tidak sembuh, bilang dokter apa tuh kok tidak sembuh-sembuh? Karena kamu tidak kasih tahu apa adanya. Ketika engkau mengakui engkau orang Kristen, tapi masih jengkel, masih suka menipu, masih suka nonton BF dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya, halaman 12 sampai 1100 halaman. Ketika engkau mengakui Roh Kudus adalah ahli merubah itu, dia akan bilang, ini obat mulut, ini obat telinga, ini obat mata, ini obat kaki, ini obat tulang, ini obat pornografi, ini obat mabok, ini obat mulut padodol ember. Ini obat tangan yang gatal, ini obat tangan yang pendek panjang, ini kaki yang kereta, dikasih obat, saudara. Roh Kudus tahu merubah saya dan saudara. Sebelum Yesus datang, Anda kudus dan tak bercacat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Kudus, kasih karunia sebagai mesin operasinya. Sehingga engkau bilang, heran. Kenapa heran? Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang bekerja bagi engkau.